Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hijrah, gimana kabarnya nih? Semoga selalu baik dan sehat selalu ya. Dan jangan menyerah untuk hijrah bareng untuk menjadi lebih baik. Kali ini kita masuk materi yang ke-6 nih teman-teman. Untuk teman-teman yang belum mendengarkan materi yang ke-1, 2, 3, dan 4, sahabat hijrah bisa dapatkan di playlist Ruang Hijrah yang ada di channel Sedekah Booster. Untuk materi yang kelima nih, sahabat hijrah sekalian bisa dapatkan di video live Kamis kemarin. Nah, untuk teman-teman yang belum masuk grup Ruang Hijrah, teman-teman bisa masuk grup melalui link yang akan ditaruh di deskripsi. Dan untuk teman-teman yang belum mengenal saya siapa, perkenalkan saya Muhammad Iksan Maulana. Saya adalah host Ruang Hijrah dan saat ini kita akan mulai kajiannya. Sama siapa? Sama Ustadz Fuji Aslam. Masya Allah. Semoga teman-teman selalu istiqomah ya dalam mendengarkan materi-materi yang dibawakan oleh Ustadz Fuji Aslam. Amin, amin. Nah, sekarang kita tanyain aja nih, materinya apa sih nih? Materinya ini kayaknya untuk materi kali ini khusus buat para akhwat deh nih kayaknya nih. Kenapa? Karena ini kita akan membicarakan tentang sebetulnya ini bagaimana Allah mengistimewakan para wanita gitu. Mengistimewakan para wanita. Jadi jangan sampai Allah itu udah betul-betul mengistimewakan para kaum Hawa, tapi kaum Hawanya sendiri yang justru malah nggak mau diistimewakan sama Allah gitu. Nah, temanya tentang apa? Ini adalah temanya tentang berpakaian, tapi sebetulnya dia itu seperti yang tidak berpakaian atau dalam tanda kutip telanjang. Wah, jadi penasaran nih Ustadz. Tapi walaupun ini untuk akhwat ya, tapi kayaknya ini bermanfaat nih untuk teman-teman semua. Itu apa ya maksudnya Ustadz ya? Oke, jadi insya Allah ini kita bakalan betul-betul menjelaskan tentang ya tadi itu betul-betul Allah itu bagaimana memuliakan para kaum wanita gitu. Jadi sebetulnya dulu ketika zaman Quraisy gitu, ketika Islam itu sebelum Islam itu datang di zaman Nabi Muhammad, itu para wanita itu cuman dijadikan budak seksnya untuk para kaum lelaki yang itu yang dijadikan budak, misalnya dibawa dalam perang, kemudian hanya dijadikan budak dan kemudian hanya dijadikan ya untuk pemuas nafsunya laki-laki gitu. Dulu Islam sebelum datang seperti itu kondisi bagaimana wanita itu diperlakukan. Makanya kaum bangsa Arab yang dulunya itu orang-orang Quraisy itu nggak suka kalau misalnya lahir anak perempuan. Makanya sampai salah satunya sahabat Umar bin Khattab itu sebelum beliau itu dapat hidayah gitu, sebelum beliau itu masuk Islam, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini betul-betul juga salah satu orang yang menguburkan anak perempuannya hidup-hidup. Karena khawatirnya, karena di dalam mindset mereka adalah kalau misalnya sudah punya anak perempuan nggak akan bisa jadi pemimpin gitu. Hanya bisa menjadi hanya bisa menjadi budak, hanya bisa jadi nggak bisa mendapatkan kedudukan lah ibaratnya. Apalagi kan bangsa Arab itu memang masalah kedudukan itu nomor satu gitu, nomor satu. Dan akhirnya sebelumnya itu memang para kaum wanita itu diperlakukan sedemikian rupa gitu kan. Akhirnya Islam datang untuk memuliakan wanita gitu. Islam datang untuk memuliakan wanita yang tadinya itu perempuan itu nggak ada untuk ibaratnya nggak ada kayak mau ada hukum-hukum atau ada kewajiban untuk menutup aurat itu tadinya nggak ada. Tadinya nggak ada. Tapi akhirnya Islam masuk akhirnya turunlah ayat di surah Al-Ahzab ayat 59, katakan bahwasanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin
dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Dikatakan di sini yang artinya wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, ya dikatakan di sini kulli azwajik, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, ya di sini dikatakan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya atau kerudungnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maksudnya apa di sini? Jadi saking Allah itu memuliakan para kaum Hawa sampai-sampai Allah itu ingin menjaga kehormatan wanita dengan jilbab. Ibaratnya gini deh. Contoh kalau misalnya Isa nih, saya tanya nih, ada 2 bungkus permen misalnya. Ada 2 bungkus permen, yang Isan nggak tahu nih 2 bungkus permen ini asal muasal dari mana, ya kan? Terus misalnya yang satu ini sudah terbuka sedikit atau sudah terbuka banyak, yang satunya masih ketutup, yang belum kebuka sama sekali gitu, belum ini sama sekali. Kira-kira Isan mau pilih yang mana? Yang tertutup, Ustadz. Nah, kenapa? Karena memang kalau misalnya ibarat kita mau makan permen nih, terus udah kebuka nih, udah kebuka pasti kan ini dari mana nih? Maksudnya ini nggak tahu nih asal muasalnya, ini udah kebuka segala macam. Pasti kita lebih memilih yang dari awal memang kita tahu ini sudah tertutup. Begitulah ibaratnya bagaimana Allah itu memuliakan kaum Hawa, kaum wanita gitu. Makanya di sini kalau misalnya kita telisik lagi asbabun nuzulnya tentang ayat yang tadi di surah Al-Ahzab ayat 59 ini, periwayatan asbabun nuzul ayat berhijab ini bersumber dari seorang sahabat yang bernama Abi Malik. Asbabun nuzul ayat berjilbab ini bermuat dalam hadis. Hadisnya itu, dahulu para istri Nabi Muhammad keluar rumah untuk buang hajat. Saat itu kaum munafik yang melihatnya menyakiti dan mengganggu para istri Nabi Muhammad, dan ketika ditegur kaum munafik menjawab, kami hanya mengganggu hamba sahaya saja, katanya, dengan adanya. Jadi ini bagaimana juga orang-orang munafik itu sering mengganggu para istri Nabi. Kemudian sementara Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengemukakan asbabun nuzul ayat berhijab ini yang diriwayatkan dari Ibnu Hatim menyebutkan bahwasanya para wanita di kalangan Ansor keluar rumah dengan tenang, seakan-akan terdapat burung gagak di atas kepala mereka, sedangkan mereka mengenakan pakaian berwarna hitam. Dan sebelum adanya asbabun nuzul ayat berhijab ini, tidak ada perbedaan cara berpakaian antara wanita merdeka dengan wanita budak gitu. Jadi antara wanita yang baik, antara wanita yang terhormat dan dengan wanita yang kurang baik pun memiliki penampilan yang sama. Makanya tadi ada di ayatnya itu dikatakan bahwasanya agar mereka juga lebih mudah untuk dikenali, adna ayyurafna, ya kan, itu kan agar mudah dikenali gitu, mana sih sebetulnya perempuan yang terhormat dan mana sebetulnya perempuan yang nggak mau untuk dihormati, padahal Allah itu sudah memuliakan atau menghormati perempuan sedemikian rupa gitu. Tapi ayat ini nggak semata-mata turun dalam konteks untuk menutup aurat aja, tapi dalam konteks yang lebih luas lagi. Maksudnya apa? Jadi dengan menutup hijab gitu, kehormatan perempuan ini akan betul-betul terjaga gitu. Jadi beda ya kalau misalnya nggak tahu ya, ini kalau misalnya saya ngelihat gitu ya di fenomena sekarang, pasti aja kalau misalnya ada laki-laki kalau melihat perempuan yang terbuka pasti kan ya gitu kan, matanya ya. Ya, tapi kalau misalnya melihat perempuan yang jilbabnya tertutup, kemudian tertutup hingga bawah perutnya gitu ya, kemudian juga tertutup sampai belakang punggungnya, itu kan masya Allah, itu kan lebih laki-laki juga untuk melihat juga ya masih ya pasti lebih menundukkan pandangannya gitu. Jadi kayak gitu. Nah itulah salah satu makna lebih luas lagi kenapa ada hukum atau syariat tentang menutup aurat gitu. Nah sekarang itu masalahnya nih fenomena sekarang itu banyak orang yang mengatakan bahwasanya saya belum bisa berjilbab karena kelakuan saya aja masih begini gitu, atau saya malu deh kalau mau jilbab, nanti saya tuh ya muka saya kayaknya nggak cocok deh untuk berjilbab. Biasanya kan gitu kan kalau misalnya ini
perempuan-perempuan sekarang lah gitu ya. Iya. Nah sebetulnya banyak juga nih jawaban ini. Saya mengumpulkan beberapa Apa tuh, Ustaz? bukan apa mengumpulkan beberapa percakapan nih, bagaimana sih percakapan antara orang yang malas berjilbab tapi ya sebetulnya tetap ada solusinya gitu. Misalnya contoh gini nih, Ustadz saya malas pakai jilbab gitu. Boleh tahu nggak nih kenapa kok malas padahal pakai jilbab? Ya padahal kan baik pakai jilbab gitu. Saya nggak suka, pokoknya suka-suka saya dong pakai jilbab atau enggak, kenapa harus diatur-atur? Ada aja tuh yang kayak ngomong-ngomong kayak gitu gitu kan. Kalau gitu suka-suka malaikat penjaga neraka juga dong, colek-colek kulit kamu yang dipamerin pakai api neraka kayak gitu kan. Ini juga ya namanya kalau nggak pakai jilbab ya pasti juga malaikat penjaga neraka juga akan mencolek perempuan yang nggak memakai jilbab atau auratnya terbuka. Terus saya nggak pakai jilbab biar terlihat cantik dan modis. Ya kamu ya memang semua perempuan cantik. Justru karena kamu itu cantik dan terlalu berharga, itulah kecantikanmu perlu dijaga. Apa nggak pengen yang pertama kali menyentuh kulitmu dan hatimu adalah sang imam kamu sendiri. Terus kalau pakai jilbab laki-laki nggak cinta dong sama saya gitu kan, ada aja tuh kayak gitu tuh. Kenapa sih sebenarnya pakai jilbab itu harus dipermasalahin, dibesar-besarkan? Justru yang besar-besar itu semuanya berawal dari perkara kecil yang diremehkan, karena Islam meyakini bahwa iman itu bukan hanya perkara hati tapi juga ditunjukkan dalam fisik atau amalan lahiriah. Hati pun juga cerminan dari lahiriah. Jika lahiriahnya rusak, maka demikian pula hatinya. Jilbaban belum tentu baik, banyak banget tuh yang ngomong gitu tuh kayak tadi tuh. Betul, yang jilbaban aja belum tentu baik, apalagi yang tit ya isi sendiri dah ya. Yang penting kan hatinya baik, bukan lihat dari jilbabnya atau fisiknya. Terus ngapain salonan tiap minggu, make upan, itu kan fisik. Kalau fisik nggak penting, kenapa heboh soal dandanan fisik? Saya kemarin lihat ada yang jilbaban nyuri atau masih pacaran. Terus kenapa gitu? Yang gak jilbaban jauh lebih banyak tuh, nggak ada kolerasinya antara perempuan yang. Jadi jangan menyalahkan jilbabnya, tapi salahkan orangnya yang memakai jilbab tapi kok masih ini gitu. Nah terus tapi kan aneh, jilbaban kok pacaran kemana-mana berduaan bergandengan tangan. Yaps, makanya jangan tanggung pakai jilbabnya ya, jangan pacaran juga, dijaga hatinya kayak gitu. Artinya lebih baik jilbabin hati dulu. Ya kan banyak banget yang ngomong tuh, jilbabin hati aja dulu deh buat hati jadi baik. Bener ya, ciri hati yang baik adalah jilbabin kepala dan tutup auratnya. Kalau jilbaban masih maksiat gimana? Dosa kan? Kalau nggak jilbaban dan maksiat, dosanya malah 2. Jadi mendingan satu aja dulu deh, atau bahkan lebih bagus dihilangin semuanya. Oke, nah ini paling banyak nih. Kalau aku pakai jilbab nanti nggak ada yang mau nikah sama aku. Waduh, ya. Banyak yang jilbaban dan mereka alhamdulillah nikah tuh. Justru suaminya dapat yang lebih baik, lebih solih. Kalau laki-laki biasa sih ngelihatnya cuma fisik doang, tapi kalau laki-laki yang baik itu ngelihatnya dari bagaimana perempuan itu tertutup kayak gitu. Ada salah satu hadis dari Rasulullah SAW yang artinya ada 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Satu kaum yang selalu memegang cambuk bagaikan ekor-ekor sapi dan dengannya mereka memukul manusia. Kemudian wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, ini bahasa hadis loh. Mereka berjalan dengan melenggak-lenggok menimbulkan fitnah godaan. Kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang miring. Mereka tidak bisa masuk ke surga dan tidak pernah akan mencium baunya. Padahal sungguh bau surga itu bisa tercium dari jarak yang sangat dekat. Dalam hadis konteks hadisnya sekian dan sekian, artinya sangat dekat gitu. Hadis riwayat Muslim nomor 2128. Jadi ringkasan penjelasan dari makna dari hadis yang tadi kita bacakan itu adalah ternyata apa sih sebetulnya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ini kita harus jabarkan di sana nih. Apa nih kira-kira nih? Nah di sini ada banyak nih. Jadi contoh-contoh atau makna-makna atau ciri-ciri wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Pertama, hanya menutupi sebagian tubuhnya dan menyingkap yang lainnya agar terlihat keindahan lekuk tubuhnya yang dipamerkan kecantikan dan kemolekannya. Nah itu salah satu wanita yang berpakaian tapi telanjang, menutupi sebagian tubuhnya. Kemudian yang kedua, berpakaian dengan kain yang tipis sehingga cenderung tembus pandang.
Kemudian yang ketiga, mengajarkan perbuatan mereka kepada orang lain. Maksudnya perbuatan yang dia nggak pakai jilbab gitu. Terus tampil modis di depan umum, bergaya dan dalam berjalan. Jadi udah pakai jilbab nih, tapi modis, kemudian juga pakaiannya tipis, kemudian bergaya di dalam berjalan biar dilihat laki-laki. Nah itu juga nggak bagus. Terus selalu mengikuti gaya rambut. Wah ini udah nggak pakai kerudung dong ya kan? Iya. Terus kepala mereka menonjol dengan hiasan-hiasan seperti punuk unta, berpakaian nikmat Allah tapi telanjang dari kesyukuran. Ini ada di Syarah Muslim Lin-Nawawi rahimahullah. Kemudian menyambung rambut dengan rambut palsu. Ya, ini ada di kitab Fathul Bari. Ini ada di kitab Fathul Bari. Kemudian berpakaian di dunia, telanjang di akhirat. Syahrul Bukhari, Ibnu Battal. Jadi yang tadi tuh ciri-cirinya tuh menutupi sebagian tubuh, kemudian berpakaian dengan pakaian yang tipis gitu kan. Tampil modis dengan pakaian yang ketat, jilbab yang ketat. Kemudian juga di sini di pakaian ketatnya ada nih di Syarhul Muntaqa Lil Baji, di bukunya Syarhul Muntaqa Lil Baji rahimahullah. Jadi kemudian juga ada berpaling dari kebenaran dan durhaka kepada suaminya. Ini juga wanita-wanita yang nanti itu di dalam neraka itu mereka tidak bisa mencium bau surga sama sekali. Dan fitnah cobaan berpakaian tapi telanjang lebih dahsyat dibanding benar-benar telanjang, sebab nafsu akan menuntut untuk melihat lebih dari itu, menutup bagian atas tapi bawahnya terbuka, tertawa dengan keras sehingga terdengar oleh kaum pria, bahkan tertawa bersama kaum pria. Kemudian atau memakai wewangian yang sampai itu terciumlah oleh laki-laki dan tergoda lah laki-laki itu juga nggak baik. Dan itulah bagaimana Allah itu memuliakan perempuan sedemikian rupa agar perempuan itu betul-betul terjaga hanya untuk suaminya seorang, kayak gitu Ustaz. Masya Allah. Kayak gitu ya Ustaz ya. Gini Ustaz, jadi Ihsan mau nanya nih, mungkin sahabat hijrah juga yang akhwat mungkin sama pertanyaannya sama Ihsan nih. Apa sih Ustaz ya sanksi-sanksi para wanita yang enggan berhijab Ustaz? Jadi ada yang tadi tuh juga salah satunya dibacakan tuh ya, yang mereka itu sebetulnya tidak akan pernah mencium bau surga walaupun dari jarak yang teramat dekat gitu. Dari ini hanya salah satu sanksi dari sekian banyak sanksi gitu ya. Bagaimana Allah itu menghukum atau memberikan sanksi lah ya kepada perempuan yang enggan untuk berpakaian jilbab, padahal sudah tahu gitu bahwa hukum jilbab itu wajib. Oke, ini Masya Allah nih, ini subhanallah banyak banget sebenarnya. Ya tadi itu cuma salah satunya dari sekian banyak. Ada juga Rasulullah juga pernah bersabda, jadi wanita yang enggan untuk memakai jilbab itu wanita yang digantung dengan rambutnya dan otak kepalanya mendidih adalah wanita yang tidak mau menutupi rambutnya. Kemudian ada juga digantung dengan rantai api neraka, kemudian digantung sampai ke ubun-ubunnya. Bahkan ada juga yang memakan badan sendiri. Kemudian juga yang bahkan dikatakan bahwa itu memotong badannya sendiri. Kemudian amalan juga terhapus ya. Jadi inilah dan Rasulullah juga bersabda, tidak diterima sholat wanita dewasa kecuali memakai jilbab. Dan penghuni neraka yang kekal di surat Al-A'raf ayat 36 dikatakan, adapun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dari penggalan ini sudah jelaskan jika hukuman bagi wanita yang tidak ingin berjilbab adalah menjadi penghuni neraka. Waliyadzu billah, subhanallah. Semoga kita dijauhkan dari panasnya api neraka dan Allah kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para kaum wanita yang mendengarkan ini semoga dimudahkan. Yang belum berjilbab semoga Allah mudahkan, Allah gerakan hatinya untuk berjilbab, dan yang masih berjilbab tapi masih jilbabnya pendek-pendek semoga Allah mudahkan, diringankan hatinya agar memakai jilbab yang lebih panjang. Yang memakai masih ketat-ketat semoga Allah mudahkan agar dilebarkan bajunya ya, agar Allah mudahkan hatinya, Allah gerakan hatinya dengan mudah. Syukron. Serem juga ya Ustadz ya. Iya subhanallah ya. Tapi kalau kita menuruti semua apa yang
ditetapkan sama Allah ya pasti juga ada ganjarannya, Iya. pasti surga gitu. Itu kan cuma ganjaran-ganjaran orang yang nggak mau nih, udah dikasih fasilitas dari Allah untuk menghormati dirinya sendiri tapi nggak mau gitu loh. Oh. Oke, buat teman-teman yang masih belum bener hijabnya masih belum panjang, segera, karena tadi serem banget ya, serem banget, ganjarannya serem banget. Semoga teman-teman yang sedang belajar bareng-bareng sama sahabat-sahabat hijrah sekalian bisa digerakkan hatinya, terus juga tetap semangat hijrah bareng-bareng di jalan yang benar. Tetap semangat sahabat-sahabat hijrah dalam menjadi lebih baik lagi. Dan buat teman-teman yang belum tahu, hari Kamis itu kita akan selalu live streaming Ruang Hijrah. Jangan lupa buat teman-teman selalu stay tune di Ruang Hijrah. Dan terima kasih untuk Ustadz Fuji Aslam Sama-sama. yang telah memberikan materi untuk sahabat-sahabat hijrah sekalian. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Amin. Oke, mudah-mudahan teman-teman udah pada paham maksudnya dari Ustadz Fuji Aslam. Saya Muhammad Iksan Maulana. Saya Fuji Aslam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.